Ya, pengaturan tentang kedudukan suami istri ini, di mana dalam peradaban kita mengalami pergeseran dari yang tradisional menjadi modern, yang dari patriarki menuju ke egaliter atau kesetaraan. Ya, ini sebenarnya dalam melihat positioning relasinya antara patriarki dan kesetaraan, ada kompas moral di balik adanya pengaturan kedudukan suami istri. Kedudukan suami istri yang memakai patriarki ataupun kesetaraan gender, keduanya mempunyai standar moral masing-masing. Ya, dalam pembahasan kali ini kita memakai teori moral yang diteorisasikan oleh Jonathan Haidt, ilmuwan psikologi sosial dari Virginia University, tadinya yang beralih ke Stanford School of Business di New York, NYU. Nah, tulisannya ini punya ada beberapa buku yang bestseller yang berpengaruh. Bukunya ini menjadi sorotan karena temuannya ini sangat penting, terutama bagi hukum. Keberadaan moral bagi hukum ini sangat penting karena moral ini standar idealitas dan etis itu berakhlak ya, berakhlak atau tidaknya hukum dilihat dari standar moral yang ditetapkan. Moralitasnya rendah atau tinggi, beradab atau biadab, untuk memudahkan ya pembedaan standar moral. Ya, dalam mengatur tentang posisi kedudukan suami istri, kita juga bisa melihat keberadaan moral atau regulasi yang ada baik di KUH Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan maupun CLD KHI. Standar moralnya itu bagaimana? Manakah regulasi yang moralitasnya paling beradab dan mana yang kalau beradab nggak ada ya, atau kurang beradab itu aja. Ada regulasi yang kurang beradab. Ya, kita lihat satu persatu masing-masing regulasi. Oh ya, sebetulnya saya berikan latar belakang terlebih dahulu ya, bahwa penteorisasian moral yang dikemukakan oleh Jonathan Haidt ini diawali dari teori yang dikemukakan oleh Emil Durkheim. Emil Durkheim ini ilmuwan abad 19 yang mengenalkan bahwa manusia itu homo duplex. Manusia ini tidak hanya makhluk individual semata, tapi manusia juga sekaligus menjadi makhluk sosial. Homo duplexnya di situ. Karena manusia ini makhluk individual, maka kemudian akhirnya Homo sapiens was really Homo duplex, a creature who existed at two levels, as individual and as a part of larger society. He learned this from religious society. Ya, ini tidak dikemukakan oleh Emil Durkheim sendiri, melainkan dari Jonathan Haidt mengomentari temuan dari Emil Durkheim bahwa manusia ini homo duplex, makhluk yang keberadaannya ada di dua level yang bersamaan. Ini sebagai masyarakat yang individual dan sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas. Ya, Emil Durkheim ini belajar dari masyarakat yang religius. Itu yang dikemukakan oleh Jonathan Haidt karena duplex. Tentu ada pembagian bahwa manusia sebagai makhluk individualis dan manusia sebagai makhluk sosialis. Kemudian memadukan antara ego dirinya dengan komunitasnya yang luas. Nah, kalau dikaitkan dengan kepentingan, ada kepentingan individu dan ada kepentingan sama. Nah, dari homo duplex, makhluk individualis dan sosialis ini, Jonathan Haidt mulai memproposisikan moralitas mana yang masuk kategori individualis dan moralitas yang masuk kategori sosialis. Ya, akhirnya muncullah ini. Ada moral individu dan moral binding itu ikatan.
Untuk lebih mudah saya terjemahkan seperti ini. Yang Inggrisnya ya HAM, care, fairness, cheating, loyalty yang binding, loyalty, authority, unity. Kita terjemahkan, moralitas individunya apa? Kemaslahatan. Kemaslahatan, terutama kemaslahatan individual atau kepedulian individual sama keadilan sebagai moralitas yang individual. Dan moralitas individual itu sifatnya objektif. Katakan bahwa moralitas yang namanya kemaslahatan, orang manusia harus menghargai hak hidup misalnya. Orang tidak boleh harus menghargai kehidupan. Masalah menghargai atas kehidupan ini adalah moralitas yang universal di semua di semua negara ada. Juga dengan keadilan. Kalau ada orang yang diperlakukan tidak adil, maka ini semua orang akan menyatakan bahwa ini bertentangan dengan moralitas, tidak bermoral. Kalau tidak adil, tidak bermoral, tidak menghargai kemaslahatan, tidak bermoral. Pembunuhan tidak bermoral, pencurian juga tidak bermoral. Moralitas yang objektif. Nah, kemudian ternyata karena manusia juga makhluk sosial, maka juga konsekuensinya muncul moralitas terkait dengan ikatan sosial yang lebih luas. Moralitas itu seperti halnya kesetiaan. Lawannya berarti apa? Kalau ada orang yang khianat atau orang yang memberontak kelompoknya, ini dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral. Khianat itu tidak bermoral. Kemudian masalah kepemimpinan, orang yang subversif, kepemimpinan yang legitimate, kepemimpinan yang sah. Dalam kelompok mesti ada pemimpin. Ketika pemimpin yang sah ini kemudian digulingkan, ini tentu juga dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral. Demikian juga dengan sakralitas, kesucian, seperti halnya agama. Kalau ada tindakan-tindakan yang melawan agama, juga dianggap sebagai tindakan yang tidak bermoral. Moralitas Qatar ini juga disebut sebagai moralitas yang subjektif. Misalnya masalah agama, yang sakral di Kristen itu sakral di Islam. Dan juga sebaliknya, karena masing-masing kelompok agama mempunyai sakralitasnya sendiri-sendiri. Demikian juga misalnya tentang nasionalitas, kebangsaan. Ini kebangsaan kaitannya dengan kesetiaan, nasionalitas, kesetiaan. Orang yang setia pada bangsanya akan berjuang mati-matian untuk kehormatan bangsa dan negaranya. Tidak akan mudah tergiur untuk pindah ke warganegaraan atau bahkan membantu musuh untuk menghancurkan bangsanya sendiri. Tidak mungkin. Kalau itu dilakukan, maka itu tindakan yang tidak bermoral. Nah, kita lihat ini dalam lingkup yang lebih kecil, yang lebih spesifik, yakni relasi suami istri. Nanti akan kita lihat dalam relasi suami istri. Sebenarnya kita lihat terlebih dahulu bahwa 5 fondasi moral ini ternyata beda. Teliti dalam kehidupan sosial masyarakat Amerika ya, khususnya masyarakat Amerika ini ada 2 kubu politik, kubu Demokrat sama Republik, ya, tapi secara ideologi mereka terbagi menjadi 2 juga, antara kaum liberal dan kaum konservatif. Kaum liberal yang berkotak biru ini konfigurasi moralnya seperti ini. Nah, moralitas kaum liberal tinggi di moralitas kemaslahatan sama keadilan. Tapi dalam masalah loyalitas, otoritas, sama kesucian, sama keagamaan misalnya, ini relatif rendah. Orang liberal, artinya apa? Orang liberal lebih menekankan pada moralitas, kemaslahatan sama keadilan saja. Selebihnya relatif mereka abaikan, ya, relatif mereka abaikan atau moralitasnya rendah.
Berbeda dengan kaum konservatif yang merah. Nah, kaum konservatif ini mempunyai moralitas yang sama-sama tingginya di kelima fondasi moral, baik kemaslahatan, keadilan, loyalitas, otoritas kepemimpinan, sama kesucian atau sakralitas. Ini relatif sama, seimbang. Ya, kita lihat bagaimana konfigurasi moral dalam ini profesor penemunya Jonathan Haidt namanya, HAIT. Kita ya ini tadi sudah saya terangkan bahwa moralitas kaum liberal lebih cenderung pada moralitas kemaslahatan dan keadilan, yang selebihnya relatif lebih kurang memperdulikan moralitas yang binding tadi. Ini moralitas binding, ini moralitas yang ini. Ya, berbeda kalau konservatif tadi kelima-limanya relatif lebih ditekankan. Tidak ada yang berat sebelah moralitasnya. Ini semuanya berimbang. Ya, kemudian ada satu lagi penelitian dari Muhammad Atari yang memakai konfigurasi moralnya Jonathan Haidt. Dia menemukan fakta bahwa untuk perempuan, ternyata perempuan itu punya standar moral yang berbeda dengan laki-laki. Ya, standar moralnya seperti itu. Ini terlepas perempuannya itu liberal atau konservatif ya, tapi secara umum moralitas kaum perempuan ini berbeda. Lebih banyak cenderung liberalnya. Dalam penelitian Muhammad Atari ini adalah peneliti dan dosen di Northern California University, Amerika Serikat. Menemukan fakta bahwa perempuan lebih cenderung menekankan pada moralitas yang liberal, yang lebih menekankan pada kemaslahatan dan keadilan. Tapi di satu sisi tambah satu lagi moralitas, yakni moralitas kesucian atau sakralitas. Ya, kalau masalah sakralitas ini bisa menjadi pembenar apabila kita melihat fenomena kalau misalnya di Indonesia ya, yang marak pengajian yang rutin itu biasanya pengajian yang diadakan oleh kaum ibu-ibu, kaum emak-emak. Kalau pengajian bapak-bapak relatif kurang antusias bapak-bapak. Yang paling antusias dalam pengajian biasanya ibu-ibu. Ya, itu menjadi tanda kenapa perempuan lebih menekankan pada moralitas sakralan atau kesucian. Ya, tapi dalam moralitas binding yang lainnya seperti loyalitas, ya, saya nggak tahu nih, loyalnya benar atau tidak. Silahkan, baiknya perlu diadakan di Indonesia. Apakah benar? Kalau cara baca saya, kalau loyalitasnya rendahnya demikian berarti perempuan cenderung tidak loyal pada komunitasnya. Masalah kepemimpinan, perempuan juga cenderung memberontak karena otoritasnya, keinginannya atau pada otoritas juga rendah. Nah, ini fenomena paling tidak memberikan gambaran kepada kita tentang peta moralitas dalam kehidupan bermasyarakat. Ini penelitiannya tahun 2020 ya. Ini masih baru. Datanya perlu dilihat apakah Indonesia seperti yang diteliti oleh Muhammad Atari, tapi kalau melihat penelitiannya, ini penelitiannya Muhammad Atari dilakukan di 67 negara. Ini buktinya sudah universal ini. Ya. Nah, kalau orang Indonesia bagaimana? Apakah private side itu liberal ataukah konservatif? Kita juga perlu tentang hal ini. Misalnya dalam moralitas care,
atau kepedulian, atau bisa diterjemahkan kemaslahatan. Ya, bagaimanapun juga seluruh regulasi, baik ya regulasinya punya karakteristik liberal maupun konservatif, keduanya memenuhi unsur moralitas ini. Nah, tidak ada satu aturan pun yang digunakan yang bertentangan dengan kemaslahatan. Tidak ada aturan yang bertentangan dengan masalah kemanusiaan. Ya, ini umumnya yang masuk dalam kategori moralitas ini seperti kemanusiaan. Kemanusiaan masuk moralitas yang ini. Dan saya yakin tidak ada satu pun peraturan yang diundangkan, tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia, ketika diundangkan, ini pasti dalam rangka untuk menjaga moralitas kemaslahatan, untuk menjaga sisi kemanusiaan agar terjaga. Ini tidak dapat dipungkiri bahwa seluruh moral, seluruh aturan perundang-undangan untuk menjaga moralitas kemaslahatan demi ada kemanusiaan. Ya, lalu bagaimana dengan moralitas fairness atau keadilan? Ya, keadilan, persepsi kaum liberal dalam melihat moralitas keadilan lebih menekankan pada sisi kesamaan hak dan kewenangan. Kalau keduanya equal, setara dalam pemenuhan hak dan kewenangan, maka rumah tangganya, suami istri, akan dianggap memenuhi unsur keadilan. Ya, lain halnya dengan kaum konservatif. Kaum konservatif melihatnya keadilan ini harus memenuhi unsur proporsionalitas. Proporsi antara hak, semakin tinggi hak yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin besar pula kewajiban yang ia pikul. Nah, demikian juga dalam rumah tangga, semakin besar kewenangan suami dalam mengatur rumah tangga, istri dan rumah tangganya, ya, semakin besar pula kewajibannya untuk memenuhi seluruh kebutuhan istri dan anak-anaknya. Hanya dari sisi pendidikan, sisi mental juga, karena menghadapi perempuan saya kira tidak gampang ya, karena kecenderungan perempuan ini, mohon maaf, ini menguasai laki-laki. Antara konservatif dan liberal mempunyai perbedaan dalam memaknai keadilan. Jika kaum konservatif melihat keadilan dari sisi proporsionalitas, kaum liberal termasuk feminis ini lebih menekankan pada kesetaraan dan tanpa diskriminasi. Jika ada tindakan diskriminasi di dalamnya, biasanya kaum liberal juga kaum feminis melihatnya ini sebuah bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Ya, kita lihat bagaimana konfigurasi moral dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata jelas bahwa regulasi ini dibuat untuk memenuhi unsur kemaslahatan. Sisi kemanusiaannya dipenuhi. Sama, saya kira ini sama dengan regulasi yang lain, baik UUP, KHI maupun RUU TLD-KHI. Kemudian dari sisi keadilan yang dianut dalam KUH Perdata ini lebih menekankan pada proporsional hak dan kewajiban dengan memakai sistem relasi gender patriarki sebagai relasi tradisional yang menjadi patokan dalam bagi suami istri dalam rumah tangga. Kemudian dari sisi kesetiaan, melihat perkawinan relasi suami istri diupayakan agar perkawinannya kekal,
mereka setia satu sama lain. Agar setia satu sama lain, perceraian, seumpama terjadi perceraian ini dipersulit. Persulitnya lewat dua tahapan. Tahapan pertama lewat mekanisme pisah meja dan pisah panjang, dan yang kedua lewat mekanisme persetujuan bersama. Ini mekanisme perceraian yang dilakukan. Nah, untuk menjamin kesetiaan juga gimana? Masalah harta ini, masalah pengelolaan harta ini dikelola oleh suami. Tujuannya apa? Agar menjamin adanya kesetiaan. Karena kalau kita lihat tadi si konfigurasi moralnya perempuan secara universal ya, ini relatif kurang setia. Setia bagaimana? Agar ada sisi pemaksaannya agar setia lewat diantaranya lewat harta. Harta hanya harta bersama, tapi harta pribadi si istri dikelola oleh sang suami. Sebagai ini perlihatkan bagaimana kepemimpinan laki-laki atas istrinya. Otoritas ini perlu, dan ini termasuk kepemimpinan ya. Otoritas ini perlu untuk diterapkan agar relasi rumah tangganya bisa kekal abadi dan mencapai kebahagiaan bersama. Nah, kemudian dari sisi kepemimpinan, ya jelas kewenangan suami pimpinan daripada istrinya karena relasinya adalah patriarki, di mana yang bisa melakukan perbuatan hukum hanya sang suami. Istri tidak bisa melakukan perbuatan hukum lain dengan undang-undang perkawinan. Ya, bisa disimpulkan bahwa KUH Perdata ini memenuhi semua unsur moralitas, kecuali moralitas tentang sakralitas, kesakralan atau purity. Kenapa moralitas kesakralan ini bukan menjadi moralitas yang ditonjolkan dalam KUH Perdata? Karena KUH Perdata ini memandang perkawinan hanya sebagai relasi keperdataan saja atau relasi sekuler, di mana agama tidak ada kaitannya dengan perkawinan. Ya, meskipun pernikahan dilakukan secara agama, misalnya di masjid atau di gereja atau di mana pun, nah ini tidak ada hubungannya dengan agama. A marriage is a matter of private matter. Ya, sisi moralitasnya, KUH Perdata ini memenuhi 4 moralitas atau memenuhi semua moralitas kecuali moralitas yang sakralitas atau purity. Karena hanya melihat perkawinan sebagai relasi keperdataan saja. Ya, kemudian kita lihat Undang-Undang Perkawinan dan KHI sebagai paket regulasi perkawinan zaman Orde Baru. Ya, kita lihat jelas sisi kemaslahatan memenuhi, sisi keadilan bagaimana? Melihat positioning suami istri dalam adalah seimbang. Keadilan, cara pandang keadilannya adalah keseimbangan hak dan kewajiban. Sisi keseimbangan ternyata juga tidak, itu juga sebenarnya tanda tanya. Si keadilannya hanyalah keadilan hak saja, hak untuk melakukan perbuatan hukum masing-masing. Nah, ini dari sisi kewajibannya lebih banyak kewajiban sang suami daripada kewajiban istri. Kemudian dari sisi kesetiaan ini perceraian ternyata dipermudah, di mana perceraian tidak lagi menjadi hak suami untuk menceraikan, tapi juga istri pun bisa melakukan cerai, dan alasan untuk bercerai pun dipermudah, di mana salah satu alasan perceraian umum dalam rumah tangga seperti pertengkaran dimasukkan sebagai alasan perceraian, sehingga outputnya adalah perceraian ini lebih mudah terjadi. Lagi dari sisi positioning rumah tangga, masing-masing ya bisa melakukan perbuatan hukum dan mengurus harta bendanya bawaan masing-masing. Dan dari sisi kepemimpinan, dari sisi kepemimpinan, suami istri berhak melakukan perbuatan hukum masing-masing, berhak mengurus harta bendanya masing-masing, sehingga yang terjadi adalah kemandirian masing-masing pihak, tidak ada relasi ketergantungan satu sama lain.
Ini menjadi poin positif dari undang-undang perkawinan kita yang masih berlaku sampai sekarang ini. UP dan KHI ini adalah sisi sakralitas, memandang bahwa perkawinan ini adalah kaitan dengan ibadah, ada hubungannya dengan agama. Berarti apa? Undang perkawinan ini melihat perkawinan sebagai fenomena yang sakral. Perkawinan sebagai fenomena yang sakral, yang ada urusannya, ada hubungannya dengan agama. Dalam undang-undang perkawinan melihat relasi sakralitasnya, melihat dari penentuan tentang sah tidaknya perkawinan. Ini ada dalam otoritas agama. Ya, meskipun dalam relasi suami istri pengaturan kehidupan rumah tangga secara agama ini ya relatif tidak banyak diatur. Kalaupun diatur, ini hanya simbolik saja, tidak ada prasarana yang memaksakan untuk ditegakkan. Ya, bisa dilihat moralitas undang-undang perkawinan dan KHI ini memenuhi moralitas kemaslahatan, keadilan, dan sakralitas. Ini kayaknya ya seperti penelitiannya Muhammad Atari tadi ya, memenuhi moralitas 3, kemaslahatan, keadilan, sama sakralitas. Wah, ini cocok banget dengan moralitas perempuan. Tapi dari sisi kesetiaan sama kepemimpinan, itu dari sisi kesetiaan dan kepemimpinan, lihatnya enggak deh. Ya, ini seharusnya ya, daripada di ping tanda tanya, ya sebetulnya ya ping aja ini. Artinya kesetiaan tidak. Undang-undang perkawinan tidak menginginkan terjadi kelanggengan rumah tangga, meskipun di tujuan rumah tangganya disampaikan bahwa perkawinan adalah relasi wanita berdasarkan ketuhanan yang maha esa yang kekal. Tapi dari sisi prosedurnya ternyata tidak memperkuat tercapainya kekekalan rumah tangga. Ini masalah. Tujuannya sudah dicanangkan, tapi strateginya tidak diarahkan ke sana. Masalah. Kemudian CLDK KHI, Contra Legal Drafting KHI. Nah, kita akan lihat moralitasnya. Jelas kalau keadilan kemaslahatan ini masuk. Nah, paradigma keadilannya adalah setara dalam kedudukan dan hak plus kewenangan. Dari sisi kewajiban katanya enggak deh. Setaranya dalam kedudukan hak dan kewenangan suami istri. Tapi dari sisi kesetiaan, perceraian ternyata juga semakin dipermudah karena suami bisa mengajukan perceraian. Terus kepemimpinan, ya tidak ada kepemimpinan di sini. Kalaupun ada kepemimpinan dilakukan berdasarkan kesepakatan, karena bagaimanapun masing-masing pihak punya kewenangan yang sama untuk menentukan kepemimpinan dalam rumah tangganya. Ya, tapi kepemimpinan ini, kepemimpinan yang ada sulit berlaku mengingat masing-masing pihak bisa memutuskan kapan perkawinannya terus dan kapan berhenti dalam perkawinan. Karena apa? Karena ya masing-masing pihak bisa mengajukan cerai satu sama lain dan kapanpun itu terjadi. Jadi dikatakan bahwa sisi kesetiaan relatif tidak menjadi prioritas moral dalam CLDKHI. Dan juga dengan kepemimpinan. Dan sisi sakralitas juga tidak. Karena melihat CLDKHI ini melihat perkawinan sebagai tindakan muamalah saja. Kan ya. Berarti regulasi ini melihat perkawinan sebagai relasi yang CLD ini melihatnya cara pandangnya adalah cara pandang sekuler dalam memandang perkawinan. Meskipun dari sisi asas yang digunakan banyak menggunakan istilah-istilah bahasa Arab seperti muqaddiyah, al-musawah, dan baru sekarang ada al-mubadalah. Ini katanya Arabisasi sekuler. Kalau mindset kita kan Arab itu Muslim ya. Ini Arabisasi yang digunakan untuk
mensosialisasikan nilai-nilai sekuler, bukan agama. Ya, kita lihat, kita rangkum ini konfigurasi moral dari masing-masing regulasi. Di KUH Perdata moralitasnya lebih ke hampir seluruh fondasi moral kecuali yang sakralitas. Kalau UP ini sesuai dengan moralitas perempuan, lebih menekankan pada kemaslahatan, keadilan, sama sakralitas. Dari sisi kesetiaan dan kepemimpinan ini relatif tidak. Demikian juga KHI, karena UP dan KHI ini satu paket. Kemudian CLD KHI, jelas kalau CLD KHI hanya menekankan pada kemaslahatan, pada moralitas kemaslahatan dan keadilan. Atau dengan kata lain, konfigurasi moral RUU CLD KHI ini benar-benar liberal. Masih ingat tadi? Liberal, konfigurasi moral liberal lebih menekankan pada kemaslahatan, pada moralitas kemaslahatan dan keadilan saja. Dan yang lain banyak diabaikan. Oh iya, dari sisi kemaslahatan yang dijunjung tinggi adalah kalau KUH Perdata melihatnya sebagai kemaslahatan komunal, ini bau-bau konservatif. Sedangkan UP KHI dan CLD KHI yang ditekankan adalah kemaslahatan individual. Posisi keadilan melihat keadilannya adalah keadilan proporsional dalam KUH Perdata. Sedangkan di UP dan KHI keadilannya adalah keadilan keseimbangan hak dan kewenangan. Dengan CLD KHI. Kemudian sisi kesetiaan relatif lebih ditekankan, lebih diupayakan dalam KUH Perdata. Nah, ini mengingat dari sisi perceraian, kalaupun terjadi perceraian itu sangat sulit sekali jadinya. Soalnya bila ada perceraian bisa terjadi kalau ada alasan-alasan besar seperti zina, terus tinggalkan oleh pasangannya selama bertahun-tahun, kemudian pasangannya juga masuk penjara, seperti itu kan masalah besar. Ini dipersulit. Selain masalah itu, selain alasan ini, perceraian dipersulit lewat dua tahap, lewat pisah meja dan pisah ranjang dulu. 1 tahun pisah meja dan pisah ranjang, baru diputuskan perceraiannya. Nah, sebelum ke pengadilan, keduanya juga harus sepakat. Perceraian itu tidak bisa sepihak, tapi harus sepakat. Menurut KUH Perdata. Ini berbeda dengan UP sama KHI. Perceraian dapat dilakukan secara sepihak dan dengan alasan yang mudah. Tadi alasan adanya pertengkaran dalam rumah tangga. Satunya lagi, KHI ikut-ikutan menyumbang alasan mempermudah perceraian. Ini apa? Adanya itsbat kah. Nah, kalau CLD KHI ya sudah semakin mempermudah terjadinya perceraian. Kemudian dari sisi kepemimpinan dalam rumah tangga, suami menempati posisi yang superior karena regulasi ini patriarki. Kemudian UP dan KHI kedudukan keduanya seimbang. Nah, meskipun adanya sisi positioning suami kepala rumah tangga, istri rumah tangga, ini hanya tempelan saja. Sebenarnya tidak ada perangkat yang memaksakan. Yang lebih kentara dan dipaksakan keberadaannya adalah positioning yang seimbang. Dengan keseimbangan posisi antara suami istri ini didukung oleh masing-masing pihak bisa melakukan perbuatan hukum masing-masing. Nah, hal ini demikian juga dengan RUU CLD KHI. Kemudian dari sisi sakralitas, KUH Perdata tidak, UP dan KHI ya, CLD KHI kembali lagi tidak, karena melihat perkawinan adalah relasi keperdataan saja. Ya, sebagai renungan saya mengutip quote dari Winston Churchill. Winston Churchill ini adalah mantan Perdana Menteri Inggris pada masa Perang Dunia Kedua. Dia memandang bahwa moralitas liberal dan moralitas konservatif ini terkait dengan umur seseorang. Jika masih muda, dia menyadari manusia cenderung liberal, mencari kebebasan.
lepas dari ikatan-ikatan yang mengikat dirinya. Tapi semakin dia menua, dia mulai menerima nilai-nilai konservativisme, seperti nilai-nilai komunal, adanya kesetiaan dengan kelompoknya, kemudian mulai menerima adanya kepemimpinan kelompok, termasuk dalam rumah tangga. Nah, kalau anak muda cenderung bebas. Kalaupun ada moralitas yang pokok-pokok saja. Yang pokok apa? Tentang kemanusiaan, tentang keadilan. Nah, itu moral pokok, moral liberal. Dan setiap anak muda harus memiliki moral ini. Karena kalau anak muda tidak liberal, maka dia tidak punya hati. You have no heart. If you are not liberal at 20, jika umur 20-an kamu nggak liberal, maka kamu tidak punya hati. Hati ini diterjemahkan oleh Jonathan Haidt. Agar punya hati, anak muda harus mempunyai moral tentang kemanusiaan dan keadilan. Oh, nggak punya dua-duanya, jelas dia nggak punya hati. Tapi yang perlu diingat bahwa moralitas tersebut adalah moralitas yang minimalis, yang minimal saja. Karena dia sebagai makhluk individu dia harus terikat dengan moralitas lingkungan sosialnya. Manusia tidak bisa hidup dengan sendirinya. Dia harus punya ikatan sosial dengan lingkungan sekitarnya. Demikian juga dalam perkawinan. Dalam perkawinan itu one world, dua dunia yang dijadikan satu. Ada fusion di situ. Di situ ada fusion, ada kesatuan. Dalam kesatuan perlu ditanamkan nilai-nilai konservativisme. Itu perlu ada kesetiaan, itu juga menerima adanya kepemimpinan. Dan di situ juga ada agama yang melegitimasi perkumpulan bersama, perkawinan, sakralitas perkawinan. Nah ini, kalau saya melihatnya, perkawinan adalah institusi yang konservatif. Konservatif dalam artian apa? Ini perlu dilestarikan keberadaannya. Kenapa harus dilestarikan? Kalau tidak dilestarikan, akan muncul relasi gender alternatif lain. Seperti apa? Kalau nggak perkawinan, apa coba? Apa kita mau ikut cohabitation, kumpul kebo, atau pakai relasi cinta satu malam? Nah, ini relasi perkawinan, bagaimanapun juga perkawinan adalah relasi gender yang paling diinginkan karena sakralitasnya, karena keberadaannya yang ingin membina persatuan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dalam satu wadah yang kekal, yakni perkawinan. Ini yang harusnya dicanangkan ketika negara mengatur regulasi tentang perkawinan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.